poin dan juga posisi semakin tight dan keras persaingan antara mereka berdua. Oke, they are back on the grid position after the warm up lap. Kita akan lihat sesi warm up sudah diselesaikan. Hanya 4 saja di sini, 6 lap. Serasa cukup, bendera hijau sudah dikibarkan, bendera merah ditarik. Safety car is ready on the position and they are ready to race and start the big air. The light will be open. Lampu akan segera dihidupkan. The light is on and the light is off. SBK 1000 dan juga Super Sport 600 Community sudah dimulai untuk race yang keduanya, Bung Orin, di mana memang agak sedikit struggle dari Mr. Eric melakukan start wheelie yang berlebihan sehingga tidak mendapatkan grip yang maksimal. Iwan Setiawan selalu memaksimalkan di momen hal tersebut. Ya, dan tentunya akan dimanfaatkan oleh Iwan Setiawan untuk memastikan dirinya berada pada posisi terbaik. Dia akan berkaca pada masa kemarin ya, masa balapan sebelumnya atau race pertama di hari Sabtu kemarin, bahwa Erik Saputra juga sempat berada pada posisi terbaik. Iwan yang nampaknya harus melakukan perlawanan serius, dan di sini Iwan Setiawan tidak mau membuang-buang kesempatan, langsung speednya ditingkatkan. 167 Iwan Setiawan akan meninggalkan Erik Saputra jauh, sementara ada kekuatan Yosep Kurniawan Subagio dan juga Roni Sulbiakto yang berada di bagian belakang. Mereka keduanya mencoba untuk melakukan sebuah pressure dan mencari celah paling aman, paling tidak berada di lini paling dekat dengan Erik Saputra. Namun keduanya masih sedikit ragu tampaknya, Alex. Kedua pembalap ini belum berada pada line yang aman, belum berada pada track yang nyaman untuk keduanya. Mereka masih dalam posisi berjajar, Bung. Artinya keduanya masih mencari celah paling baik, mencari posisi paling aman. Dan inilah Iwan Setiawan. Memang sama seperti di race pertama kemarin, terlihat Iwan begitu mendominasi dengan gap yang jauh. Namun Mr. Erik Saputra akan panas di lap kedua dan juga bahkan di lap yang ketiga. Dan berbeda halnya dengan Yosep Kurniawan dan juga Roni Sulbiakto, walaupun hanya sendirian saja, satu rider kita dari untuk melakukan super sport di sini, kita akan lihat bersama-sama untuk bisa perform seberapa jauh menyeimbangi performance dan juga skill dari rider di kelas komunitas 1000 cc. Dan terlihat gapnya mungkin cukup signifikan antara Erik Saputra dan juga Iwan CMS, 2,4 detik ataupun 2,3 detik. Lihat di sini begitu tenangnya antara Yosep Kurniawan Subagio. Ya, ini Roni nampaknya, Bung, ya. Ya, Roni Sulbiakto berada di urutan ketiga. Ya, betul, tenang sekali pembalap asal Kebumen, Jawa Tengah ini di kelas komunitas dan berusaha untuk memastikan dirinya tetap tampil gemilang. Dan kita masih melihat juga Iwan Setiawan, pembalap yang berada pada posisi puncak, memimpin lajunya balapan. Setelah di bagian akhir ada Yosep Kurniawan Subagio. Dengan keberanian pembalap ini mencoba mengejar, Bung, namun jaraknya sudah mulai renggang ini. Saya belum mengetahui persis apa yang terjadi di antaranya, di antara keduanya. Apakah karena spek motor yang berbeda di antara kedua pembalap ini juga ada time gap yang cukup renggang. Dan inilah Erik Saputra 77, pembalap yang mampu untuk memberikan perlawanan serius atau paling tidak mendekat rapat dengan Iwan Setiawan. Dan targetnya saya yakin pembalap Erik Saputra juga melalui Iwan ya, atau melakukan overtake di lap-lap terakhir, karena saat ini 77 sudah berada tepat di belakang Iwan dan sudah mentargetkan bahwa Iwan bisa saja diambil alih posisinya. Dengan riding style yang terlihat jelas, Erik Saputra mencoba untuk membungkukkan postur tubuhnya, dan di sini lagi-lagi dia melakukan wheelie. Betul. Dan ini berbahaya sekali apabila tidak bisa dikendalikan saat landing atau memasuki track kembali. Harus mendapatkan titik breaking point yang tepat untuk bisa mengontrol motor yang kita tahu bertenaga sangat-sangat dahsyat, 1000 cc, yang pastinya di street dari Pertamina Mandalika International Circuit ini bisa melesat dengan lebih dari 270 km per jam bahkan. Dan kita bisa melihat Iwan benar-benar tidak menoleh ke belakang melihat pergerakan dari Erik Saputra, bahwa dirinya hanya fokus saja untuk bisa menaklukkan dari setiap lap demi lap yang tadinya sudah berjalan sekitar 2 lap lamanya. Namun tetap terlihat dari kejauhan, sempat gapnya hanya 2,7 detik
Dan sekarang semakin diperlebar jaraknya untuk Erik Saputra dari Iwan Setiawan 4,8 detik, hampir 5 detik. Semoga saja tidak ada masalah ataupun mechanical problem dari Iwan Setiawan, karena ini yang diharapkan untuk dirinya, karena bila mana dia bisa finish di urutan pertama, semakin memperlebar jarak dan juga chance mempertahankan title juara umum ya. Poin yang penting diharapkan oleh Iwan adalah untuk bisa mempertahankan poin ya, karena Iwan Setiawan tahun ini tentu sudah menghitung lah berapa sih sisa putaran yang ada, seri yang akan dilalui lagi, tinggal satu putaran lagi Bung. Dan di sini dia berusaha untuk memastikan dirinya berada pada posisi poin tinggi, artinya 25 kalau finish terdepan Bung. Dan inilah pembalap Iwan Setiawan masih tetap leading dan mencapai 3 lap berikutnya lebih awal, atau 3 putaran selanjutnya akan dia tempuh siang hari ini. Erik Saputra sudah mulai terlihat Bung, tidak terlalu jauh. Time gapnya saat ini 7,8 detik. Ya, 8 detik Bung, 8 detik dengan pembalap terdepan. Dan saya yakin Erik Saputra akan memperbaiki di 3 putaran akhir ini. Akankah ada perubahan time gap di antara keduanya? Kita akan coba evaluasi, kita akan coba lihat terus amati bagaimana Erik Saputra dalam melakukan progres percepatan pengambilan posisi Bung. Ini saya suka dari Iwan CMS ataupun Iwan Setiawan. Dia adalah menjadi salah satunya rider, bisa dibilang salah satu rider yang jarang sekali crash ataupun jatuh. Jadi dia benar-benar memaintain motornya dengan sangat wise ataupun berwibawa, karena mungkin dia tahu after crash ataupun after jatuh pasti mencari spare part amat sangat sulit dan juga mereparasi motor ini amat sangat membutuhkan waktu. Dan sehingga dia bermain wise, dia mengandalkan power motor yang benar-benar sehat, sehingga dia berusaha juga untuk hanya mengendarai, biarkan saya akan nurut dengan motor saya, tidak akan terlalu overpower ataupun overpush dari motor. Jadi sama-sama mendapatkan chemistry antara motor dan juga owner. Dan yang menariknya, postur tubuh dari Iwan CMS ini tidak terlalu besar. Dan dia memang dijuluki jadi Iwan the Minion, karena mungil tapi lincahnya mengendarai motor besar dengan cc 1000 cc. Dan terlihat di sini ada Roni Sulbiako yang dipantau memang jauh juga gapnya bersama dengan Yosep Kurniawan, karena berbeda cc-nya di sini. Gapnya hampir 10 detik dengan urutan yang keempat. Dan baru saja melintas, mungkin Erik Saputra yang baru saja melintas. Ini juga menarik. Saya sukanya mereka memiliki keunggulan masing-masing dan pastinya memiliki kelemahan masing-masing. Namun kita membahas keunggulan di sini, Mr. Erik Saputra walaupun memang bisa dibilang cukup sering crash atau mengalami kendala eksiden, dia tidak pantang menyerah. Orangnya tidak pantang menyerah dan terlihat memiliki ambisi yang besar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan terlihat, saya menyukainya di tahun 2025, dia minim sekali crash dan tampil berwibawa di atas motornya. Jadi dia benar-benar mengeman-eman ya bahasanya menyayang-nyayang motornya sekarang ini dengan merawat sekali pakai hati ya. Pakai hati. Dan kita akan melihat di sisi tikungan ada 2 lap lagi, yakni nomor start 22 Yosep Kurniawan Subagio yang saat ini bertengger juga pada poin di kelasnya. Dan kita menantikan sosok pembalap Yosep Kurniawan Subagio ini memastikan laju motornya akan lebih kencang lagi. Tampaknya ia coba pacu lagi untuk mengejar ketertinggalannya, jaraknya cukup jauh. Dan pembalap Roni Sulbiakto pun sudah semakin jauh bagi Yosep Kurniawan Subagio yang kali ini berada pada urutan keempat. Putaran demi putaran, lap demi lap, Roni Sulbiakto nampaknya ada kesempatan untuk naik ke atas podium 3 terbaik pada kelas ini. Iwan Setiawan masih jauh sendirian, kemudian Erik Saputra masih berada pada urutan kedua. Dan yang ada di layar Anda penonton sekalian, inilah para jagoan-jagoan kita yang tengah menyusuri darat tikungan terakhir dari sirkuit Mandalika ini. Dan masih tetap unggul Bung, tekanan demi tekanan yang dia lakukan masih konsisten. Pembalap Iwan Setiawan atau Iwan CMS ini untuk menyelesaikan seluruh putaran yang ada. Bahkan saat ini sudah memasuki last lap. Last lap dengan gap, dengan bekal yang sangat baik, 17 detik jarak dengan kompetitornya ataupun kontendernya, pesaing terkuatnya Erik Saputra.
sehingga terlihat dia walaupun memasuki last lap dan juga gap yang sangat jauh tidak mengendurkan throttle yang dia gunakan dan dia kendarai, dan sekarang dirinya sudah berada di tikungan 8 dan 9. Berbeda ataupun selisih dari total ada 3 tikungan yang memiliki jarak antara dirinya dan juga Erik Saputra. Dan terlihat turn 10 sudah dilintasi dengan sangat aman dari Iwan CMS. Iwan Setiawan The Minion CMS, dan terlihat ketenangannya mana dirinya bergabung dengan tim dari NWN CMS Moto Garage MTS Racing. Itulah dia suatu kebanggaan pastinya untuk tim ini bisa membela dan juga menemani proses dan juga progres dari Iwan CMS, dan beberapa tikungan lagi, lebih tepatnya dari 3 tikungan di depan, Iwan CMS akan mengunci dari posisi pertama di round kita kali ini, di hari kedua, lebih tepatnya di hari Minggu ini untuk dirinya di race kedua kita. Dan last corner, Bung. Last corner, easy peasy untuk dari Iwan CMS. Akan finish, Bung. Finish, ya. yes. Tenang sekali di hari ini dan sebuah kemenangan yang clear ya. Betul sekali, clear. Iwan Setiawan tanpa ada sentuhan pembalap-pembalap lainnya, dan Erik Saputra pun akan berusaha untuk menuntaskan lap dengan baik. Kalau kita perhatikan jangan sampai terulang kembali blank. Pembalap ini melewati tikungan terakhir bahkan menyelesaikan ini, namun dia tidak sadar harus sudah finish. Oke. Ya finish. Oke. Ya ini dia 77. Ya, Erik Semoga Saputra saja tidak ada kendala ya dari motornya. Terlihat memang gestonya agak sedikit menyesalkan. Apa gerangan yang terjadi. Motornya. Kita berbaca secara umum saja pergerakan dan juga gestur tersebut. Dan juga sudah finish Joseph Kurniawan Subagio. Congratulations untuk semuanya. Selamat, hasil apapun bisa diperoleh dengan baik. Dan pastinya semuanya safe, aman, tidak ada kendala apapun. Dan partner saya Mr. Orin Sukawa akan menghandle dari Park Fermi dan juga area podium seremoni. Selamat bertugas. Dan juga kita bisa melihat teman-teman semuanya tetap bersama dengan kami dari Pertamina Mandalika Racing Series Round 4 2025. Karena kita masih memiliki 3 kelas panas. Di antaranya yaitu adalah National Sport 150cc, National Super Sport 600cc, dan juga Underbond 150cc umur 25 tahun. Dan tidak luput kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para seluruh sponsor kita. Terima kasih kami ucapkan untuk Pirelli, lebih tepatnya dari Pertamina, Pirelli, Yamaha, RCB, Yuma Racing, Honda, GS Astra, Car Gloss Helmet, Arai Helmet, MFZ Racing, UltiX, Respiro, Chemco, Piccoli, Namada Mineral Water, RK Chain, MS Globe Foreman, dan itulah dia para sponsor kita. Dan juga ada stakeholder di balik layar untuk bisa mendukung dan juga menyempurnakan event ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih untuk InJourney, terima kasih untuk ITDC, terima kasih untuk MGPA, terima kasih juga untuk Kemenpar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan juga terima kasih juga untuk Barometer Otomotif Indonesia, IMI Pusat, dan juga IMI Provinsi NTB. Langsung diguyur saja Iwan CMS dengan timnya di sana. Untung terlihat tidak terlalu kena ya. Dan ada informasi juga tambahan untuk kawan-kawan, event ini di-package dengan sangat luar biasa, terus melakukan improve dari Pride Organize ataupun Pride Motorsport. Masyarakat Lombok dan juga para sekitarnya yang sudah hadir, pastinya terima kasih banyak, dan juga masih menyaksikan bersama dengan kami. Terima kasih juga. Iwan CMS juga sudah siap untuk melakukan sesi interview bersama dengan partner saya di sana Mr. Orin Sugawa di sesi di area Park Fermi, dan juga sudah ada Ronnie Sulbiakto, Mr. Erik Saputra juga sudah hadir. Inilah dia sang juara ataupun terbaik kedua kita. Congratulations Mr. Erik untuk performance-mu. It's okay Mr. Erik. Dia cukup puas, namun dia akan improve lagi. Nampaknya coach juga dari Ronnie Sulbiakto. Ada Nico Julian. Nico Julian salah satu legenda balap Indonesia juga yang menemani tim dari Tiga Kurnia Daikin, ataupun lebih tepatnya dari Wiser Mulia Jaya M1 Ride in Track.
jadi coach juga di sana. Cukup sering memberikan coaching klinik dan discuss hangat. Sportivitas memang terlalu bisa dibilang cukup dijaga. Lebih tepatnya sangat-sangat dijaga. After race mereka saling memberikan salam dan juga semangat. Pada saat race mereka menjadi rival kuat untuk bisa memberikan yang terbaik dari masing-masing tim dan juga personal time. Dan langsung saja Mr. Orin Sugawa untuk menghandle area Park Fermi. Oke, terima kasih Alex yang berada di studio dan selamat siang untuk Anda para pemirsa sekalian. Saat ini saya akan segera menghadirkan 3 terbaik di kelas yang baru saja Anda nikmati di Superbike 1000 dan juga 600. Sementara saya bersama juara ketiga kita ada Roni Sulbiakto. Boleh sebelah sini Ron? Ya. Roni Sulbiakto, wow, dulu waktu kecil, sekarang malah lebih tinggi dari saya. Roni Sulbiakto pencapaian hari ini, balapannya bagaimana hari ini? Cukup baik. Cukup baik, saya sudah menemukan setup hari ini, menemukan setup terbaru, jadi saya bisa push dari awal. Tidak seperti hari kemarin, kemarin ada kendala Pak? Bagian suspensi kurang baik buat masuk ke dalam, motornya kurang baik. Oke, selamat kita bertemu di podium. Sementara peringkat kedua kita ada Mr. Erik Saputra. Halo Bro Erik. Mari kita gabung dulu. Ya. Hari ini lebih fokus Erik. Lebih fokus atau ada kendala lagi? Mungkin karena kemarin ada jadi crash di T10 itu. Ada permasalahan di shifter, jadi shifter yang nggak berfungsi. Jadi ada beberapa titik saya nggak bisa terlalu maksimal, jadi ada banyak misgear di hari ini, di race kedua ini. Di putaran 4 ini. Dibilang memuaskan tapi tidak, mudah-mudahan di seri ke depan akan lebih maksimal lagi. Kita prepare semua di 250 dan 1000-nya. Oke. Terima kasih Mas. Oke, sukses. Silakan menuju ke podium dan sang juara kita hari ini nampaknya tidak tersentuh oleh rival-rivalnya. Statement Anda, Iwan? Untuk pertama saya nggak ngira sih lapnya jadi 6, kan biasanya 8 gitu kan. Tadi makanya sempat udah lihat last lap, tapi pas sudah lewat di situ masih last lap tulisannya. Iya. Terus untuk kendala nggak ada karena saya lebih safe kan gitu kan, maksudnya supaya jaga poin, masih ada seri untuk berikutnya. Iya. Untuk penyampaian nggak ada lah. Cuman untuk seri depan mudah-mudahan untuk komunitas lebih banyak lagi pesertanya. Oke, kita berharap di putaran berikutnya akan lebih banyak. Mari kita ke podium. Oke, Iwan Setiawan, Roni Sulbiakto dan juga Erik boleh kiranya segera ke atas podium.
Roni Sulbiakto Wizard Mulia Jaya M1 Right in Track. Dan peringkat kedua ada pembalap dari Carglass RRS Racing Team, Erik Saputra. Dan peringkat utama kita dari NWN GMS Moto Garage MTS Racing, Iwan Setiawan. Dan kami mengundang untuk menyerahkan hadiah atau trofi kebanggaan kepada Bapak Bagus Ade Saputra untuk peringkat ketiga. Disilakan Bapak Bagus untuk peringkat ketiga. Baik, selanjutnya pada peringkat kedua kepada Bapak Kadek Angga Nambara selaku Kapolsek kawasan Mandalika diberikan kepada Erik Saputra. Boleh Bapak Kadek Angga bergabung bersama kami. Dan juara pertama akan diserahkan oleh Bapak Riotan dari RCB dan Umar Racing. Dan dipersilakan Bapak Angga serta Bapak Bagus untuk bersama Bapak Riotan foto bersama dengan para juara. Trofinya diangkat para pemenang. Selamat kepada para juara. Terima kasih Bapak-bapak dan berkenan kiranya meninggalkan tempat dan akan diambil gambarnya untuk 3 terbaik. Silakan dari posisi 1 dan sampai 3 untuk foto bersama di atas. Oke, silakan rekan-rekan juru foto dan saya kembali ke studio bersama Alex dan kita juga hadirkan sang juara yang di kelas berbeda.